Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rohatul Fikri. Senang sekali rasanya saya dapat berbincang dengan sahabat Rohatul Fikri. Dalam kesempatan kali ini saya Alif Satria Nasution akan berbincang dengan sahabat Rohatul Fikri dengan tema kitab Al-Jurumiyah, yaitu tentang mempelajari ilmu nahwu. Kali ini saya tidak sendirian dan tidak kesepian, karena kedatangannya tamu istimewa, yaitu narasumber kita yang menginspirasikan saya, yaitu Al-Ustadz Ahmad Labib LC, yang mana beliau lulusan dari negara India. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz pada hari Minggu yang berbahagia ini Ustaz? Alhamdulillah, khair. Arif gimana kabarmu? Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, sebelum kita masuk ke tema pembahasan kita kali ini Ustaz, boleh Ustaz memperkenalkan diri Ustaz terlebih dahulu Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa bihi nasta'in. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Fattah ya fattah ya fattah. Baik, nama saya Ahmad Labib bin Soleh, nama lengkapnya. Biasa dipanggil Labib. Saya lahir di Semarang. Lalu kemudian kami merantau ke Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi saya aslinya Jawa, orang Jawa, tapi besar di tanah Melayu. Kemudian silahkan kalau mau lanjut dulu kembali. Kalau tanya silahkan. Ustaz, boleh lebih detail lagi Ustaz tentang pengalaman pendidikan Ustaz? Baik. Saya SD dan SMP di Pontianak, di kampung. Lalu kemudian saya sempat SMA 1 tahun di kampung. Nah, ketika SMA itu saya dapat hidayah. Saya dapat hidayah, kemudian ingin untuk hijrah. Akhirnya saya diberi pilihan oleh ayah saya, masih ingin di SMA, meneruskan di SMA atau mundur. Akhirnya saya memilih untuk mundur. Pertama kali saya mundur itu di Jawa Timur, di Gresik. Nama pondoknya Mampu Solih. Kemudian setelah pondok 4 tahun, saya ke Malang, masih melanjutkan ke Malang. Selama kurang lebih 2 tahun. Setelah 2 tahun itu, saya ke Cianjur. Jadi Ustaz, kita masuk ke topik pembahasan kita ya. Iya. Dan topik pembahasan kita kali ini Ustaz tentang ilmu nahwu ya Ustaz. Iya. Jadi Ustaz, apa manfaat Ustaz tentang mempelajari ilmu nahwu Ustaz? Manfaat nahwu ya. Ada kalam ulama itu Syaikhul itu bilang an-nahwu awalan ayyu'lam idil kalam dunahu lam yufham. Nahwu itu yang pertama kali dipelajari. Karena kalam tanpa nahwu, kata-kata tanpa nahwu itu tidak bisa dipahami, tidak berarti. Jadi semua literatur bahasa Arab itu kuncinya nahwu. Dan orang yang ingin belajar agama, dia harus paham literatur berbahasa Arab. Kalau dia nggak paham, dia nggak akan bisa paham agama itu sendiri dengan baik, dengan kompleksnya. Dan syarat untuk bisa memahami literatur Arab itu adalah pertama mempelajari nahwu. Ustaz, kuncinya berbahasa Arab ini Ustaz tentang ilmu nahwu Ustaz, harus memahami ilmu nahwu dulu Ustaz. Bukan kuncinya berbahasa Arab ya, akan tetapi kunci untuk memahami agama ini. Kunci untuk memahami literatur berbahasa Arab. Literatur semua sumber informasi, sumber ilmu yang berbahasa Arab itu dari nahwu. Kuncinya nahwu. Baik Ustaz, kan kita nahwu ini bukan cuma satu Ustaz. Iya. Banyak juga yang membedakan Ustaz. Karena ilmu nahwu ini Ustaz, Kitab nahwu ada banyak sekali ya. Tapi sebelumnya Anda jelaskan ada 2 mazhab dalam nahwu ini. Ada 2 kelompok besar dalam nahwu. Pertama, nahwu Arab. Nahwu Arab. Itu contoh kitabnya, kitab-kitab yang kita pelajari, Jurumiyah, Alfiyah, Imriti.
Qatrun Nada, silsilah kitab Indonesia. Ini semua nahwu Arab, mazhab Arab yang dipelajari di hampir di seluruh dunia, nahwu Arab ini. Kemudian ada nahwu Ajam atau non Arab. Kitabnya contohnya seperti Idharul Asrar, kemudian Imtihanul Adkiya, Awamil Birkawi, Awamil Jurjani. Itu kitab-kitab yang Ajam atau non Arab. Dia dipelajari hanya di sebagian kecil tempat, seperti di Kurdi, di Pakistan, di Iran. Selebihnya mayoritas ulama Arab maupun Nusantara ini mereka pakai mazhab Arab. Jadi Ustaz, sekian banyaknya kitab nahwu ini Ustaz, kitab apa yang Ustaz sarankan untuk belajar? Kalau untuk pemula jelas, kalau mazhab Arab ini jelas saya sarankan Jurumiyah, karena Jurumiyah ini dia penuh dengan barokah. Apa yang membuat kita Al-Jurumiyah ini Ustaz? Barokah. Ya, pertama barokah itu muncul dari faktor utamanya itu adalah keikhlasan musannif, keikhlasan pengarang. Jadi ada cerita bahwa musannif atau Imam Ibnu Al-Jurumi, Imam As-Sanhaji ini ketika selesai mengarang kitab itu mencampakkan kitabnya ke laut. Kalau kitab ini basah atau tidak kembali, maka tidak ikhlas, anak tidak ikhlas. Tapi kalau kitab ini kembali dan tidak basah, maka anak ini ikhlas. Dan ternyata kitab itu tidak basah. Ini menunjukkan keikhlasan musannif dalam mengarang kitab. Makanya kitab Jurumiyah ini banyak diterima. Dia penuh dengan barokah. Jadi Ustaz, anak ingin bertanya lagi Ustaz. Dari kitab nahwu ini Ustaz, kan tidak hanya satu bab ya Ustaz. Ya. Banyak babnya Ustaz. Bab apa Ustaz yang paling penting? Tentunya bab paling penting itu adalah bab i'rab. Ya, bab paling penting itu adalah bab i'rab. Karena nahwu ini tentang i'rab. I'rab itu kan perubahan akhir kalimat. Berbeda hanya dengan shorof. Shorof ini dia tentang perubahan bentuk kalimat. Kalau nahwu hanya tentang perubahan akhir kalimat. Baiklah sahabat Al-Jurumi ini, tibalah kita pada penghujung acara. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya Ustaz. Semoga menjadi amal jariah bagi Ustaz Amin. dan bagi kita semua. Amin. Semoga Ustaz mendapatkan barokahnya Ustaz, Amin. dan semoga Ustaz mendapatkan kesehatan dan Amin. barokah. Saya Alisa Fitriana Nasution ingin mengundurkan diri. Semoga lain kali ataupun lain waktu kita dapat berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.